meringkus pelaku pembunuhan dosis pembunuhan seorang siswi, membunuh ayah dan nenek serta pelaku penganiayaan berujung tewasnya seorang pemuda. Seorang remaja ditemukan tewas. Pembunuhan terhadap istri dan anaknya, Tuti. Satu keluarga di Kediri, Jawa Timur menjadi korban pembunuhan perempuan. Kasus pembunuhan Selamat malam pemirsa, news kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi terkini dan menarik. Bersama saya, Audinar Belista Crescentia, dan inilah selengkapnya. Kasus pembunuhan seringkali terjadi di Indonesia dan banyak memakan korban dari yang orang tua hingga anak-anak. Penyebab pembunuhan banyak sekali, seperti perampokan, pemerkosaan, begal, maupun dendam. Dan berikutlah berita tersebut. Hari Rabu 22 November 2023, polisi telah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat 95 adegan yang diperagakan dan terungkaplah motif utama Yosef Hidayat. Tersangka pembunuhan menghabisi nyawa Tuti dan Amalia adalah karena uang. Jelas untuk motif sendiri terlihat pada saat rekonstruksi di kamar makan seperti intinya Yosef mengeluhkan selama ini tentang keuangan, dia rasa kurang dari keluarga ngasih. Kemudian yang kedua terkait dengan peran Yosef merupakan pelaku utamanya. Jadi Yosef melakukan pemukulan atau menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan stick golok dan golok. Seperti Ariki, Api maupun Danu itu membantu memakan para korban. Kemudian untuk Mimin sendiri itu menyiram korban dengan air di depan kamar mandi. Peristiwa yang menggegerkan warga Subang itu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Jenazah ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah. Sejak penemuan jenazah, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. Lebih dari 100 orang saksi diperiksa, mulai dari keluarga hingga warga sekitar. Lebih dari 200-an barang bukti juga diperiksa. Sketsa wajah terduga pelaku juga telah disebar ke semua kantor polisi. Selain itu, polisi juga melakukan uji lab terhadap 49 DNA dan mencocokkan dengan profil kedua korban. Setelah 2 tahun lebih, pada Oktober 2023, polisi akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembunuhan, yakni M. Ramdanu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti, Yosef Hidayah, suami Tuti dan ayah Amalia, Mimin, istri kedua Yosef, serta Arigi dan Abi, anak dari Mimin. Tim TV One mengabarkan. Baik, setelah ini akan ada berita tentang penganiayaan terhadap pemuda. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah padas lantaran sempat melawan dan kabur. kedua pelaku yakni Garda Yoga Pamungkas dan Dadiel Rifail, warga kota Semarang, ditangkap di rumah saudaranya di Kabupaten Demak. Menurut aparat, kedua pelaku ini merupakan residivis dalam kasus penganiayaan. Pelaku beralasan menganiaya karena korban memukul pelaku saat melakukan karaoke bersama. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang dipakai untuk menganiayai korban. Mata saya dipukul dulu. Yang dimana dari pihak kepolisian mendapatkan informasi
dari Rumah Sakit Karyadi, yang dimana ada 2 korban yang dibawa ke rumah sakit, bahwa yang satu dalam posisi kritis, yang satu dalam posisi luka, ya. Yang dimana para tersangka ini memang pada waktu setelah kejadian yang bersangkutan ini mereka merencanakan untuk melarikan diri, ya, melarikan diri. Yang dimana untuk modusnya sendiri ini terkait dengan permasalahan pribadi yang dimana ada ketersinggungan antara Yoga, ya, dengan korban, ini si Ilham ini, yang korban yang meninggal dunia ini, sehingga terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan korban Ilham meninggal dunia, dan yang satu lagi ini dalam posisi luka bacok di bagian pinggangnya. Penemuan mayat di Bangkalan. Warga Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan dikejutkan dengan temuan mayat wanita yang diduga sengaja dibakar di area lokasi penggergaji kayu pada Minggu malam. Kondisi tubuh korban ada luka beberapa tusukan benda tajam. Selain itu, jari manis korban sebelah kanan hilang, diduga sengaja dipotong oleh pelaku. Penemuan mayat ini berawal saat seorang warga curiga ada titik api yang menyala di belakang lokasi penggergajian kayu. Ketika didekati, warga kaget ternyata jasad seorang wanita muda dengan kondisi tubuh terbakar sekitar 80%. Kondisi fisik korban itu kayak apa? Kalau kondisi tubuh korban itu yang jelas kakinya yang nggak terbakar. Bagian atasnya terbakar semua. Bagian masih ada sisa. Polisi masih identifikasi korban dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Namun kuat dugaan wanita yang belum diketahui identitasnya ini merupakan korban pembunuhan. Identitas seorang wanita yang diduga sebagai korban pembunuhan di Desa Banjar, Kecamatan Galis. Kondisi korban makanya? Itu kondisi korban tadi hasil sementara olah TKP ada luka, diduga pembunuhan. Untuk luka nanti lebih jelasnya menunggu hasil otopsi. Untuk keperluan penyelidikan dan otopsi, polisi membawa korban ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Satu keluarga di Kediri tewas dan hanya anak bungsu yang selamat. SPY segera dievakuasi ke rumah sakit begitu ditemukan dalam kondisi kritis di dalam rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri. SBY menjadi harapan satu-satunya untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di rumahnya. SPY berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup setelah seorang kolega orang tuanya ingin menjenguk keluarga tersebut. Kolega orang tua SPY bertanya-tanya mengapa ayah dan ibu SPY tak mengajar tanpa pemberitahuan selama 2 hari. Ayah dan ibu SPY, Agus Komarudin dan Kristiani, adalah guru di 2 sekolah dasar negeri di Kediri. Kolega mereka terkejut saat mendapati rumah pasangan guru tersebut terkunci rapat. Mereka lalu mendobrak salah satu jendela dan menemukan percikan darah. Agus dan istrinya ditemukan tewas di dapur. Sementara anak sulung mereka, Christian Agusta Wiratmaja, ditemukan tewas dalam kamar. Sang adik, SPY, ditemukan dalam kondisi luka parah juga dalam kamar. Warga lalu menghubungi polisi yang mendapati sejumlah barang milik keluarga tersebut raib. Sementara dari pemeriksaan luar, para korban menderita luka benda tumpul yang diduga menjadi alat pembunuhan. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Ada barang apa saja yang hilang? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lain yang hilang. Dan untuk korban yang selamat mau menderita luka apa aja kan? Nanti ini dalam observasi dari tim dokter ya. Nanti setelah hasil observasi, hasil ronsen keluar, hasil CT scan keluar, nanti akan kita jelaskan. Dari hasil penyelidikan di lapangan, Komandan, mungkin ada yang sudah diamankan atau bahkan ada yang... Belum ada, tim gabungan sudah bergerak. Mohon doanya, semoga para pelaku segera tertangkap.
Malam ini autopsi sedang dilakukan terhadap para korban tewas, sementara korban kritis masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah saksi dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap keterangan mereka. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Polisi tangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi wanita di Dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Polisi menangkap pelaku berinisial FF, pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku sempat melawan polisi saat ditangkap di rumahnya. Dalam rekaman CCTV, sebelum dibuang, jasad korban dibungkus dengan kardus dan karung. Pelaku keluar dari rumah membawa korban dengan gerobak, dibantu oleh seseorang tepat sehari sebelum jenazah ditemukan. Warga sekitar tak menaruh curiga pada gerak-gerik pelaku karena sering membawa karung berisi ikan. Dari CCTV sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah, yang megang lorinya. Siapa baju merah itu siapa, Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Ikan. Ya memang warga sini, dia tuh dulu usahanya ikan, dia percaya dong, namanya warga sini, apa itu ikan? Memang percaya, namanya ikan, dia orang kerja ikan tuna, apa, nggak tahu bahwa itu mayat. Kalau tahu itu mayat, mungkin warga berteriak laporan pada malam itu. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam yang dipakai untuk bekerja. Berdasarkan bukti-bukti penyidikan, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Ini berdasarkan fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban. Dugaannya saat ini adalah pasal pembunuhan sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP. Kemudian sebelumnya dilapis dengan pasal yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Jadi persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan subsidiar tindak pidana pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban pamit pada hari Minggu untuk bertemu rekan kerja, namun hingga hari Senin menghilang. Jasad korban ditemukan pada Selasa 29 Oktober 2024 dengan kondisi tak utuh. Hasil penyidikan sementara, pelaku merupakan teman dekat korban yang terakhir bertemu 2 hari sebelum jasad ditemukan di dermaga. Tim Liputan Kompas TV. Sampai sini berita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Audina Belsa Crescentia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.